Kenal lagi, ya. Berarti itu jiwa-jiwa baru, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, saya hari ini ada di tempat ini dalam rangka tukar mimbar. Ki mimbar iki dadi cak tukar mimbar iki gampang. Sebab wonten ya sing ora gelem, ora iso dijak tukar mimbar iki dulu almarhum Pak Darius Lodoyo. Sebab mimbar iki cor-coran. Tapi jemaat yang berjemaat di situ mesti masuk surga. Sebab apa? Sebab melalui jalan sempit. Jalannya yang Pak Darius ini cukup sepeda. Ya katanya jalan ke surga itu sempit ya. Ya puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dan kami juga mengucapkan syukur kepadanya kalau hari ini kami diperkenankan untuk berdiri di hadapan jenengan sedaya ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga Pak Gembala, Pak Gem dan Bugem yang memberikan kesempatan kepada kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, zaman sekarang ini zaman teknologi wis maju seperti itu. Jenengan sedaya kagungan HP nggih. Nggih. Wonten sing mboten. Tapi sebagian besar punya HP. Nah, niki Bapak Ibu, jadi HP itu perlu karo saiki dadi wadone orang hati-hati iku iso dadi brahala kanggo kita sami. Ya, sebab napa? Niki zaman teknologi sing semakin modern niki, nek orang hati-hati iso awake dhewe iku malah akhirnya ora percaya karo Gusti meneh, ora mengandalkan Gusti meneh. Mengandalkan HP, sembarang-barang HP. Arep lunga ya HP. Wayahe maca Alkitab ya sing dicekel HP. Ya ngoten. Sembarang-barang takon Mbah Google. Seperti itu ya. Tapi Saudara, saya tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ternyata saya waktu bepergian pakai Google Map itu, sering kesasar ya. Jenengan nanti betul. Pastikan malu. Sering, sering tahu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Nggih, ternyata sekalipun Google niku waduh koyo-koyo jan wis waduh ya, pokoknya paling hebat kan ngono. Tapi kenyataane isanya nyasarne, bisa menyesatkan. Tetapi kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang suci, Tuhan yang benar dan tidak pernah menyesatkan kita. Makanya kudu tetap percaya karo Gusti. Nah, jenengan kabeh sing ngumpul iki, saya yakin tidak ada seorang pun yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus. Amin. Semua sudah menerima Tuhan Yesus ya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Nah, terus saiki piye awake dhewe sing wis do nampa Gusti? Ya. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang kedua. Ya. Kolose pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima
nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita semua, kula lan panjenengan ingkang sampun nampi Gusti Yesus Kristus, yang sudah menerima Kristus, hendaklah apa katakan? Tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Artinya nopo? Maksudnya nopo? Tetap hidup di dalam Dia. Maksudnya nopo? Ini artinya bahwa kalau kita ada di dalam Dia, itu yang nampak siapa? Tuhan Yesus. Sing ketok iku Gusti. Iya toh? Wong awake dhewe ning jebone kok. Ya ora ketok. Sing ketok sing ning jaba, yaiku Gusti Yesus. Artinya kita ini seharusnya itu selalu memancarkan, memperlihatkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Makanya kudune awake dhewe iki bener-bener waduh nek ora hati-hati, ora kok malah memuliakan Tuhan, tapi malah mempermalukan Tuhan. Dalam 2 Korintus atau 1 Korintus 5 itu 17 ini, kita yang sudah percaya kepada Kristus itu adalah ciptaan baru. Maksudnya kita ini jadi manusia-manusia baru. Lah manusia-manusia baru iki kudune piye uripe? Ya. Artinya ada perubahan. Ada perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya. Nggih. Jadi ini kalau kita baca dalam Alkitab itu yang namanya manusia baru, iku ono perubahan. Sing biyen iku sok nyolongan, terus ora nyolongan meneh. Nggih ta? Sing dhisik seneng tukaran ya ora tukaran meneh. Sing dhisik ora nakal, sing dhisik nakal. Durung ngantuk berarti. Sing dhisik nakal tadi ora nakal meneh. Iki artine kudu ana pertobatan sing tenan. Kula nate pas terus ngarep kula niki ana truk. Jenengan pirsa mburine truk sing bagian mburi iso dikai tulisan-tulisan lho. Ana tulisan ngene. Aku janji tidak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku akan berjanji lagi. Kira-kira pertobatan itu apa ngono? Ya, orang ngono. Ya wis nek wis janji arep ora nakalne ya aja nakal meneh. Kok terus nek nakalne ya aku tak janji meneh. Ora ngono. Seperti itu. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita ini
dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Surat Kristus. Surat itu gak pakai diwaca. Artinya kita sedaya niki tansah diwaca. Sing maca sapa? Ya wong liya, kanggo teparu. Oh, mungkin awake dhewe rasane aku bener. Tapi belum tentu. Sing maca iki. Kadang-kadang awake dhewe ora ngerti nek ana kesalahane. Ayo, sapa sing tahu roh kitoke dhewe? Ya, tapi iso sih. Kok tapi kan enggak jelas sampai kok di nek iki dipaske buri malah awake dhewe ora ketok malah ketutupan seperti itu. Nah, Saudara, jadi firman Tuhan juga katakan kadang-kadang awake dhewe iki roh kesalahane wong liya sing cilik padahal cilik. Roh awake dhewe padahal kesalahane dhewe sing luwih gedhe awake dhewe ora ngerti. Iku peribahasanya piye? Peribahasanya gimana? Ada selembar. Terus gajah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, jadi dengan kata lain, kita tetap di dalam Dia, itu artinya yang nampak itu adalah Kristus. Kemudian juga berarti bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini sebagai ciptaan baru dari Tuhan, sebagai manusia baru yang seharusnya kehidupan kita juga baru. Lebih-lebih lagi kita ini sebagai surat Kristus, ini yang selalu dibaca dan selalu dibaca oleh orang lain. Kita harus lebih ngati. Amin. Amin. Hidup di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang supaya awake dhewe iki bisa tetep urip ana ing Gusti, hidup di dalam Tuhan, itu gimana? Ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau kita bicara berakar, kalau kata-kata berakar, iki wis mesti dengan kabeh pirsa. Iki berbicara tentang tanaman atau tumbuhan atau pepohonan, lewat sembarang. Iya. Tapi kita juga mesti ngerti kan, kira-kira jemaat ya sebagian besar petani ya. Kabeh. Ya senajan dagang tapi ya nyambi tani. Jadi enggak asing lah masalah kayak ini berakar. Nah, sebab tanaman atau tumbuhan yang tidak berakar itu gampang apa? Gampang rubuh, gampang dileh. Ono lho dhisik ngene bibit mulduren, bibitan. Ono wong liya sing melek ngene ya, sebabnya gampang dijebol. Gampang dijebol, dileh. Dileh nanti ning tegale dhewe. Jadi gampang dileh, gampang digeser, gampang rubuh, gampang mati. Iku kalau enggak berakar. Itu sebabnya kita harus berakar di dalam Dia.
ngoyot. Ngoyot. Katakan semuanya. Ngoyot. Ngoyot ini berarti kuat. Kalau umpamanya ya saya ini Pak Kusnoto. Pak Kusnoto wis ning tambak jek wis ngoyot. Berarti iki wis nggak akan pindah dari tambak rejo. Dari tambak rejo. Wis ngoyot, jadi angel dipindah seperti itu. Nah, kalau kita pengen tetap ada di dalam Tuhan, berarti kita harus berusaha untuk berakar. Nah, jenengan pirsa supaya tanduran iki bisa ngoyot. Artinya oyot iso akeh kuat niku terus muni bisa dipupuk. Sebab memang perlu yang namanya nutrisi, perlu vitamin tanduran itu. Ya, bisa dipupuk. Terus malah kalau nggak salah itu juga ada yang namanya perangsang akar ya, supaya akar itu iso akeh iso kuat. Ya dikasih seperti itu. Nah, terus ini menurut jenengan vitamin ini apa? Nutrisi apa supaya kita bisa berakar dalam Tuhan? Vitaminnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini vitamin sing Yahoo. Nutrisi yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita pengen berakar di dalam Dia, kita harus sering mengkonsumsi firman Tuhan. Diwaca. Waca sing diwaca firman Tuhan dibaca, direnungkan, dan juga dilakukan. Percuma nek mau maca tok. Iya ta? Nek mau maca tok iki kok. Lah iki ora berakar iki berarti. Kula-kula iki Mbak yo. Iya. Iya. Jadi harus dilakukan firman Tuhan itu. Ya, dilakukan. Sebab nek awake dhewe ora nindakake iku percuma. Ya, kita baca firman Tuhan harus ngerti. Untung loh, puji Tuhan kalau Alkitab ini yo wis diterjemahkan basa Jawa barang, basa Indonesia, basane awake dhewe. Dadi awake dhewe iso ngerti. Ya kan gitu. Ya. Tuhan, kita punya Alkitab atau firman Tuhan yang sudah dicetak, ditulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi kita gampang ngerti Tuhan supaya berakar. Yang kedua apa? Dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Dalam Efesus 2 ayat 20 kalau nggak salah. Coba tolong bacakan. Efesus 2 ayat 20. Ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya. Sing tukang bangunan sinten wonten mriki? Pak Ayom tukang bangunan. Ya, pasti tahu. Nah, bangun rumah gitu ya. Niku dimulai dari mana? Terus yang namanya batu pertama niku jenenge napa? Batu penjuru.
Jadi umpamanya arep gawe omah kan dimulai kok kene. Umpamanya dhisik ya, mungkin sing gawe batu penjuru yang pertama itu mungkin apa yang pojok kono apa sing niku dimulai dari situ. Nek wis menentukan batu penjurunya, maka saiki gawe napa nih Pak terus sakwise batu penjurune napa? Apa ya? Pondasi itu sebagai dasarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita ini harus dibangun di atas batu penjuru dan juga di atas dasar atau pondasi. Pondasinya niku sinten? Iya, di atas dasar para rasul dan nabi iku pondasine. Sementara Yesus itu adalah batu penjuru. Ini yang menentukan awal. Sebab kalau dari awal salah, maka bangunan itu pun jadi salah. Yesus itu sebagai batu penjuru, itu penting. Kemudian biasanya nek bangun rumah biasa Indonesia tapi dibangun misalkan gedung gereja atau gedung kantoran atau aula dan lain sebagainya, itu biasanya waduh nek ya nek cara anak undang Bapak Ketua PPD kan gitu. Ini beliaunya ini pernah jadi anggota BPD ya. pernah jenengan di Pak pas anak sing bangun terus diminta untuk meletakkan batu pertama pernah seperti itu. Sebab penting itu penting. Nah, dan batu penjuru itu adalah Kristus. Sementara kita juga harus dibangun di atas dasar, iya, dasar para rasul dan para nabi. Maksudnya apa? Kita ini harus dibangun di atas pengajaran mereka, pengajaran para rasul. Pengajarannya itu apa? Apa pengajaran para rasul itu? Atau apa yang diajarkan kepada jemaat? Ya firman Tuhan, paling meneh kehidupan Yesus Kristus itulah yang diberitakan. Itu sebagai dasar. Jadi kita ini berdasarkan firman Tuhan. Makanya siapa saya tahu ada beberapa yang sering ikut pelantikan gitu, yang pernah Pak Bandi pernah deh. Di lantai Mbak Elma ini oh dan setelah minggu iya saya tahu deh, dan juga yang lainnya. Itu dalam pelantikan itu memang beda ya.
jane kok upama pantes utawa ora menimbulkan rasa apa ya sak dan sebagainya. Lah awake dhewe malah kudune kita kan harus berdiri di atas firman, iya toh? Nek berdiri di atas firman iki nah kudune kan tidak. Tapi rene awake dhewe kene ya ning Asia ya apa mereka ning Indonesia kene nek umpama kok ngidak ngono iku malah dadi batu sandungan ya aja tidak akhirnya ya wis akhirnya gawe cara iku mau ngene kan gitu buku jadi umpama tidak kan jane ya ora apa-apa ana wong sing wedi nglangkai dawuh nglangkai kitab suci wedi tenan demek ya kawani tapi akeh wong sing seneng utawa gelem nglangkai dawuhe Gusti. Nah, Bapak Ibu, latihan pirsa iki. Nek kitab iku buku iku jane ya wis buku padha-padha buku ya kitab. Sing penting iku isine dawuhe Gusti iku sing penting. Dadi senajan wedi nglangkai kitab suci tapi wani nglangkai dawuhe Gusti iku salah besar. Salah besar. Ya. Nah, cuma awake dhewe aja kok terus istilah itu meh iki ora kitab, iki buku biasa buku. Sing penting ora nglangkai dawuhe Gusti. Terus jenengan sembrono ya aja. Awake dhewe urip ning desa meneh niku mereka ini sangat menghormati kitabnya. Lah terus nek awake dhewe niki sembarangan. Mangane kula latihan dhisik niki utane gereja lan laku. Lan saiki ada sepeda paling enggak. Nggih ta? Mulut kompet. Lah iki orang orang ngaji iya tak? Elek itu tak bisa jadi batu sandungan. Terus ana meneh sing kitab cilik-cilik sing kitab perjanjian baru ngoten niku nggih. Lah senajan mung kitab perjanjian baru tapi wong njaba iki ngertine iku kitab suci. Sa'i. Sak mungkin ketok ngene. Gini wong njaba iki dadi ora apik kan gitu. Dadi aja sembrono. Ya, jadi sing penting saniki awake dhewe aja sampai nglangkai dawuhe Gusti. Kadang-kadang aku ora suwa kadang-kadang arep buah ngarep awake dhewe terus piye rasane. Jane kan apa kok sing ora nglangkai dawuhe Gusti. Nindakake dawuhe Gusti malahan. Kan ngoten. Niku sing penting. Nah, pengajaran Rasul dan Nabi itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran dari Yesus Kristus yang namanya firman Tuhan. Terus lajeng di anu napa ngene? Niku. Setelah dibangun di atas dia bertambah teguh dalam iman supaya tambah teguh dalam iman itu kudune piye? Kudune kerep diuji, nggih ta? Nggih. Jenengan nate ngatosaken mboten? Ono umpamane kok pendeta langsung wis terkenal. Pendeta besar lah istilahnya. Mungkin iki ada orang nasional, internasional. Orang krungu ceblok.
Nanti mireng. Nah. Kenapa? Ya dan jadi awake dhewe iku diizinkan Tuhan untuk senantiasa menerima yang namanya ujian supaya tambah suwe tambah mudah. Bocah sekolah itu nek ora tahu diuji ora tambah pinter, tapi malah tambah mendung. Sebab sing ora kok terus belajar materi pelajaran sekolah, tapi sing malah lian-lian sing malah mendung akhirnya. Dan seperti itu. Demikian juga semakin hari semakin bertambah tinggi tingkat sekolahnya. Nek SD iki mestine pelajarane ya ora kaya ning TK, ujiane ya ora kanggo anak TK. Engko nek wis ning SMP sing kanggo nguji duduk materi SD, tapi ya materi SMP tambah terus seperti itu. Lah saiki nek wis ning perguruan tinggi terus digawe apa diuji kayak pelajaran SD ya tambah mendung seperti itu. Nah, sama saudara mungkin merasa enggak kok mungkin ada yang rasanya aduh tambah suwi kok tambah abot ya pancoba, panggoda dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai ada di antara kita yang terus bilang begini, kenapa Tuhan kasih cobaan yang seberat ini? Saya harap tidak ada yang seperti itu. Ingat, semakin bertumbuh, semakin bertambah iman kita, semakin tinggi iman kita, maka pencobaan atau ujian itu pun semakin berat. Justru sebaliknya, kalau ada di antara jenengan yang kok uripe kaya penak kaya ora tahu ono masalah seperti itu, justru itu yang harus bertanya kepada diri sendiri, seberapa besar kadar imanku. Ingat, Tuhan katakan Tuhan tidak akan membiarkan atau mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Ingat. Dan justru kalau kita nggak ada pencobaan, nggak ada masalah dan sebagainya, tanya kepada diri sendiri. Sadarlah kalau iman kita itu masih biasa-biasa saja. Imannya biasa-biasa saja, pencobaannya ya biasa-biasa saja. Tapi iman semakin bertambah, pencobaan pun, ujian pun semakin tambah berat. Amin. Amin. Maka dari itu saya katakan, kalau jenengan gak punya masalah, jaluk masalah. Jaluk masalah. Sebab kalau gak ada masalah, awake dhewe ki tenang ae lho. Ya, sembahyang bareng ya ora pati tenanan. Oh, gak ada masalah seperti itu. Beda kalau ada masalah. Wah. Tenang sembahyang. Kan gitu. Gitu. Tadi saya di mobil sempat ngomong sama Pak Cito, ya ngomong sebab mereka kan terus berusaha membendung sampai bingung piye carane membendung laju daripada keputusan. Oh, ini sampai bingung. Nah, saya katakan sing bener itu perane Gus Dur ya. Jangan nek pengen wong Kristen ora berguna. Sebab nek jarane kepenakan susu kabeh wong Kristen.
Gitu? Nah, maka dari itu, ayo kalau jenengan ada masalah justru harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita akan bisa lebih sungguh-sungguh dalam berdoa, ya, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Harus bertumbuh. Nah, yang terakhir, saya ingin bertahan dalam iman pertumbuhan waktu. Jangan ini ya, itu gedang itu Pak Bendi. Niku godhong gedang iki ngene sing iso sekalipun ada angin besar godhong ini tetap nempel ning papai. Bener gak? Sampai ke seluwir kayak ngono lho. Tetap nempel. Umpama dibacok, dipocok, panggah melok ning ngono. Nempel ning ngono. Wite ditebak. Godhong iku ya tetep nempel ning ngono. Lho, bertahan. Awake dhewe iso belajar ya, Lho. Godhong gedang iki lho. Prahara kaya ngopo tetep nempel Gusti. Haleluya. Akan ngono. Puji Tuhan. Harus bertambah dan bertahan dalam Tuhan. Oh, kemudian yang terakhir melimpah dengan syukur hati kita. Ucapan syukur niku gede kasih hati Bapak Ibu. Gede kasih hati. Niki aku rada suwe apa? Iya, hati kita harus melimpah dengan syukur. Iya. Kenapa? Dalam kitab Tesalonika itu kan apa 1 Tesalonika 5 ayat 18 kalau salah ya. Nah, mengucaplah syukur dalam segala hal karena itu adalah kehendak Allah atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita enggak mengucap syukur kepada Tuhan, iki berarti enggak melakukan kehendak Allah. Dan ucapan syukur itu benar gede kasih hati. Eling Tante Kim, Tante Kim dulu juru masak di PPTJ waktu itu Sati sekarang. Ya, Tante Kim ini nggak punya anak, tapi terus ngepek anak jenenge Rudi nyolongan, nakal, nyolongan. Jadi dia ngurung HP ya, zaman semua tadi orang tahu nyolong HP deh. Tapi sama mesin ketik saya ada itu ada. Nah terus sekali waktu aku ngobrol dengan Tante Kim dari dapur karena Tante Kim cerita dia sumpah koro Rudi anak angkat ini. Saya berdoa tapi Rudi ini malah tambah nemen. Terus saya katakan, wes Tante, saat ini Tante nggak usah berdoa minta Tuhan supaya merubah Rudi. Wes ucap syukur aja, ucap syukur aja. Artinya Tante tetap diparingi kekuatan, benar. Suwe-suwe Rudi ini ya berubah, yang gitu. Dengan ucapan syukur, akhirnya Tuhan bisa merubah seseorang. Kemudian ada lagi satu contoh, ada seorang pemudi di mana punya seorang ayah. Pemudi punya seorang ayah, bukan dua ayah. Seorang ayah.
tapi ayahnya ini punya hobi minum sehingga mabuk, jadi suka mabuk, kan gitu. Lah cewek iki sembahyang karo bapaknya puluhan tahun, bapaknya orang mari mabuk-mabuk, tapi malah tambah nemen, tapi akhirnya dia hanya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya kok malah mari kan? Seperti itu. Jadi ucapan syukur itu sangat besar khasiatnya. Itu sebabnya hati kita harus melimpah dengan syukur. Maksudnya melimpah itu piye? Terus nek pengen sampai luber melimpah itu kudu diisi terus, istilahnya kan seperti itu. Iya kan, supaya luber kita harus selalu bersyukur, baik dalam keadaan diberkati atau tidak diberkati, padahal Tuhan selalu memberkati. Ya, dalam keadaan susah atau senang, dalam waktu kita terima berkat atau tidak, kita harus selalu bersyukur. Ora kok nek pas diberkahi haleluya, pas ora diberkati haleluya. Orang ngono. Harus selalu haleluya. Bersyukur dan bersyukur. Karena itu adalah yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, sekarang ini di Tambarjo wis luar biasa ya. Sekalipun sendiri aja, misalkan di Tambarjo ini ijen ya. Itu harus tetap di dalam Dia. Maupun saiki sakit ini harus tetap dalam Tuhan. Dan saya yakin tambah rejo ini nantinya akan benar-benar bertumbuh berkembang dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Syaratnya tetap ada dalam Tuhan. Untuk bisa tetap dalam Tuhan itu kita harus berakar, dibangun, bertambah iman, teguh, selalu bersyukur. Maka kita akan kuat dan kita bisa tetap di dalam Tuhan. Hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Biarlah kita akan senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan itu, sehingga jiwa-jiwa yang saat ini masih dalam kegelapan bisa melihat kita yang ada di dalam terang dan kuasa kasih daripada Kristus nampak melalui kehidupan kita, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya tertarik untuk mengikut Tuhan dan benar-benar mengikut, bukan hanya pengen tetapi benar-benar mengikut Tuhan. Amin. Gusti berkati. Kita akan